Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Baik saudara-saudariku, mohon dibantu ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup supaya mereka ikut belajar sabda Tuhan ini dan merenungkan. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Di dalam Injil ini dikatakan dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Ituria dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita lihat di sini ya, Lukas menuliskan dengan sangat detail mengenai kronologi waktu yang terjadi pada waktu itu. Siapa yang menjadi kaisar, siapa yang menjadi wali negeri Yudea. Nanti mengenai tokoh-tokoh ini browsing sendiri ya di internet ya, cukup lengkap. Ada Herodes ya. Nah, kenapa Lukas menampilkan tokoh-tokoh ini secara detail? Bahwa peristiwa yang terjadi ini bukanlah peristiwa karangan, bukanlah peristiwa fiktif, tetapi sebuah peristiwa nyata yang hadir di dalam sejarah pada waktu itu. Sehingga boleh dikatakan apa yang terjadi ini sungguh valid menurut sejarah pada masa itu. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Loh, imam besarnya ada berapa ini? Hanas dan Kayafas. Ya, seakan-akan ada dua. Sebenarnya yang menjadi imam besar resmi pada waktu itu adalah Kayafas. Ya, Hanas dulunya juga imam besar, tetapi ia sudah pensiun barangkali ya, atau ya ini mertua Kayafas ya. Tetapi pengaruhnya secara real ya ini dia masih menjadi semacam imam besar yang masih mempunyai power, masih punya pengaruh yang besar ya, bahkan dalam hal-hal tertentu dia mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada Kayafas. Datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Ya, disebutkan di sini Yohanes anak Sakaria, tentu yang dimaksud ini adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes murid Yesus atau Yohanes pengarang Injil ya. Yohanes Pembaptis ya ini. Nah, jadi peristiwanya ini sungguh nyata ya, tokoh-tokohnya jelas ada dan seterusnya, menjadikan ini sesuatu yang memang ada dan hadir di dalam sejarah kehidupan manusia. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, jadi ada seruan untuk bertobat dikaitkan dengan berilah dirimu dibaptis. Itu artinya bahwa pembaptisan Yohanes ini adalah pembaptisan untuk bertobat dan kemudian memperoleh pengampunan dosa.
Rupa-rupanya banyak orang pada masa itu menantikan kehadiran Mesias, ya, tetapi kehadiran yang mereka dambakan adalah Mesias jasmania. Ya, tetapi yang hadir di sini adalah Kristus sendiri, ya, seorang Mesias yang menebus umat manusia dari dosa. Maka kalau ini berkaitan dengan penebusan dosa, ya harus ada pertobatan. Dan itu diwujudkan dalam pembaptisan. Jadi pembaptisan dan pertobatan, kemudian pengampunan dosa. Nah, kita bisa merenung ya di dalam kehidupan sehari-hari ini, ya betapa tenangnya ketika seseorang sudah mendapat pengampunan dosa. Saya selalu mengamat-amati saat ada penerimaan sakramen tobat. Ketika orang antre untuk menerima sakramen tobat, bisa kita lihat wajah-wajah mereka tegang. Ketika masuk ke ruang sakramen tobat, mereka juga dengan wajah cemberut, wajah kecut. Akan semakin terlihat kalau itu terjadi pada anak-anak. Ada rasa takut, ada rasa ya mungkin kekhawatiran apa, tetapi lebih-lebih mungkin terbebani oleh dosa itu sendiri. Nah, ketika keluar dari kamar pengakuan atau ruang pengakuan dosa dan mereka telah menerima absolusi serta sakramen tersebut, selalu mereka keluar dengan tersenyum, mewartakan kepada teman-temannya. Ini sangat terlihat pada diri anak-anak. Ya, pada orang-orang tua demikian juga, ya, kelihatan sekali saat mereka masuk dengan beban dosa yang bertumpuk sehingga wajah terasa tidak cerah. Dan begitu mereka keluar dari kamar pengakuan sudah mendapatkan absolusi, kita lihat wajah-wajah yang cerah. Kita lanjut teks ini. Ada suara yang berseru di padang gurun. Siapa yang akan mendengarkan ya suara berseru di padang gurun? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, ini mempersiapkan jalan untuk Tuhan seperti apa? Meluruskan jalan baginya. Ini bisa menjadi gambaran untuk pertobatan di mana hati kita yang belum menyiapkan jalan untuk Tuhan. Lalu seperti apa konkretnya? Ya, ini berkaitan dengan pertobatan. Ya, kita meluruskan yang belum beres dalam kehidupan kita. Lembah akan ditimbun, gunung dan bukit menjadi rata, yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita yang harus diselesaikan. Ya. Banyak peristiwa di dalam kehidupan kita harus dibereskan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, bagaikan lembah yang belum ditimbun. Ya, pada masa itu setiap kali raja itu akan lewat, orang-orang atau rakyat mempersiapkan jalan supaya raja saat lewat di situ semuanya dalam keadaan lancar. Ya, kereta tidak mengalami masalah dengan jalan yang penuh dengan batu dan seterusnya. Gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku diluruskan, yang berlekuk diratakan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, inilah juga yang mesti kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hati kita yang seperti lembah belum ditimbun, hati kita yang berliku-liku, yang berlekuk-lekuk, yang karena terlalu banyak berdalih, bagaikan gunung dan bukit yang harus diratakan untuk tempat lewat sang raja.
Dan disebutkan di sini semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, kalau itu sudah terjadi, keselamatan yang dari Tuhan ini dipastikan akan dialami oleh semua orang. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat untuk merenungkan dari bahan Advent, Minggu Advent kedua ini. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman di grup Dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.